Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat datang dalam renungan singkat kita di pekan ini. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20, di mana sebuah perikop yang singkat namun penuh kekuatan tentang awal pewartaan Yesus dan panggilannya yang mengubah hidup. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka datang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus menelusuri perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya yang sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita beberapa hal yang perlu kita sadari, di mana waktu Tuhan yang tepat. Waktunya telah genap. Yesus memulai pewartaannya justru dalam situasi yang tidak mudah. Setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, ini mengingatkan kita bahwa rencana Allah seringkali bekerja dalam keadaan yang di mata manusia tampak suram atau tidak menguntungkan. Tuhan tidak menunggu kondisi yang sempurna. Dia datang justru kita dalam dunia yang gelap. Ketika kita sedang merasa takut atau bingung. Hari ini mungkin ada di antara kita yang merasa hidup dalam penangkaran, dibatasi oleh masalah kesehatan, kecemasan, kesepian, dan mungkin beban pekerjaan. Yesus datang dan berkata, waktunya telah genap. Waktu keselamatan adalah sekarang. Tuhan tidak terlambat, Dia bekerja tepat pada waktunya. Yang kedua, seruan yang percaya. Bertobatlah dan percayalah. Yesus tidak hanya menyampaikan kabar baik, tetapi juga tuntunan yang jelas. Bertobat dan percaya. Bertobat berarti berbalik arah, meninggalkan cara hidup yang lama, yang egois, dangkal, atau jauh dari Allah. Percaya berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Mempercayai bahwa jalannya lebih baik daripada jalan kita. Ini adalah undangan untuk menjalani pembaharuan batin. Dalam tradisi Katolik, kita memiliki sakramen tobat sebagai rahmat konkret untuk mengalami pembaharuan ini. Apakah ada yang perlu kita tinggalkan hari ini? Sikap hati apa yang perlu kita koreksi? Panggilan ini merupakan panggilan yang personal, mengubah segalanya. Mari, ikutlah aku. Yesus memanggil Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes secara langsung. Dia mengenal pekerjaan mereka, lingkungan mereka. Dia memanggil kita juga dalam keunikan hidup kita. Sebagai pelajar, sebagai orang tua, pengajar, pekerja, dan lain-lain.
Panggilannya bukan untuk menjadi sempurna dulu, tetapi untuk mengikuti Dia. Dia yang akan menjadikan kita sesuatu yang baru, penjala manusia. Perhatikan, mereka sedang bekerja ketika Yesus memanggil. Allah bekerja dalam keseharian kita. Panggilan itu mungkin datang saat kita sedang sibuk, lelah, atau bahkan dengan rutinitas kita. Menjadi murid di dunia sekarang ini, kita tidak dipanggil untuk meninggalkan profesi kita, tetapi untuk menguduskannya. Berarti menjadi alat kasih Allah di lingkungan kita. Dalam keluarga, kantor, media sosial, bahkan komunitas-komunitas kita. Dengan cara ini, kita mewartakan kerajaan Allah melalui kesabaran, kejujuran, pelayanan kecil, dan kesaksian iman. Panggilan itu tetap aktual. Gereja membutuhkan orang-orang yang berani meninggalkan kenyamanan egois untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus hari ini juga memandang kita dan berkata, "Ikutlah aku." Dia tidak menjanjikan jalan mudah, tapi Dia berjanji, "Aku menyertaimu." Mari dalam hening hati kita bertanya, apa yang perlu kita tinggalkan atau ubah untuk lebih mengikuti Yesus? Bagaimana aku dapat menjadi penjala manusia dalam tugas keseharianku? Sekian renungan pekan ini. Semoga Tuhan memberkati.